Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para mahasiswa yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam perkuliahan yang kedua ya. Kita masih pada kuliah yang kedua, yaitu kuliah metodologi penelitian dan pengembangan pendidikan. Senang sekali bisa bertemu kembali. Mestinya kita mau offline ya, teman. Tapi nanti satu waktu atau mungkin pekan depan atau kapan dipaksakan ya, meskipun yang satunya online ya, dengan kita perlu offline ya. Jadi biar saya tidak bertemu dengan Maya dan jangan-jangan ini bukan Anda yang sesungguhnya. Jangan-jangan bayangannya itu ya. Ini sekarang kan kita semuanya jadi makhluk halus ini ya. Beda ya, makhluk halus yang nyata ya. Sekarang di dunia dengan teknologi yang ada itu kita bisa melakukan segala sesuatu ya, salah satunya ya, kita bisa melakukan caraan meskipun caranya jauhan. Baik. Saudara sekalian, kemarin kita sudah menyampaikan pengantar lah, ini barangkali kita masih melanjutkan pengantar itu karena kemarin terpotong ya. Jadi kemarin kita sudah tahu ya bahwa penelitian itu adalah sebagai rasa ingin sebagai satu jalan untuk memenuhi hasrat rasa ingin tahu ya, sebagai satu sarana untuk bagaimana kita bisa memenuhi hasrat ingin tahu ya, yang mana untuk mendapatkan jawaban itu ada dua jalur yang bisa kita penuhi, yaitu dengan melakukan pendekatan ilmiah ataupun non ilmiah. Kemarin sudah saya ceritakan tentang banyak hal tentang itu. Sekarang kita masuk apa itu pengertian penelitian, kemudian metodologi dan metode dan metodologi. Jadi ada perbedaan ya antara metode dan metodologi. Apa coba? Saya ingin pendapat dari Anda dulu. Apa yang dimaksud dengan penelitian? Penelitian itu apa? Coba. Ada banyak pendapat ya. Anda bisa ambil salah satu atau salah dua atau beberapa yang berkaitan dengan itu. Coba, apa yang dimaksud dengan penelitian? Ada yang bisa memberi jawaban? Mana? Oke. Saya, Pak. Silakan, siapa? Mbak Jazaul ya. Ya, mohon sebelumnya, Pak. Untuk penelitian itu studi yang dilakukan oleh seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah sehingga diperoleh pemecahan masalah atau diperolehnya data yang valid mengenai penelitian tersebut. Terima kasih. Oke. Ya, jadi memang banyak pendapat ya tentang penelitian ini. Salah satunya menurut J. Suprapto. Penelitian itu adalah penyidikan ya dari satu bidang ilmu pengetahuan ya, dari suatu bidang ilmu pengetahuan tertentu yang
Karena ini biar saya pin. Ya. Jadi penelitian ini penyidikan dari satu bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta atau prinsip dengan apa, dengan cara yang sabar hati-hati dan sistematis. Jadi kita harus sabar hati-hati dan sistematis. Ada lagi penelitian itu adalah untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Jadi di sini bisa menemukan, mengembangkan atau menguji. Jadi karena itu nanti juga berkaitan dengan tujuan penelitian. Atau ada yang mengatakan penelitian adalah the arts and science, guna mencari jawaban terhadap suatu permasalahan. Jadi seni, penelitian itu seni dan juga satu pengetahuan. Untuk apa? Mencari jawaban terhadap suatu permasalahan. Atau proses ilmiah mencakup sifat formal dan intensif. Jadi sifatnya formal. Penelitian itu formal. Atau penelitian adalah suatu proses penemuan yang mempunyai karakteristik sistematis. Artinya kita mendapatkan sesuatu itu ada abjadiahnya, ada urutannya, ada mekanismenya. Kemudian terkontrol, empiris, artinya itu adalah sesuatu yang nyata, faktual, dan mendasar, dan mendasarkan pada satu teori dan hipotesis. Artinya kita punya teori, kemudian kita menyusun hipotesis. Sehingga dengan demikian, penelitian itu adalah usaha seorang yang dilakukan secara sistematis mengikuti aturan-aturan atau metodologi tertentu. Jadi ada aturan-aturan. Nah, itu penelitian. Sekarang metodologi. Metodologi itu apa kalau gitu? Apa? Metodologi itu apa? Prosedur untuk meneliti. Prosedur, Kalau metode itu teknik atau caranya, sedangkan metodologi itu prosedur ilmiahnya. Ya, betul. Jadi metodologi itu adalah prosedur ilmiahnya atau ilmu mengenai jalan yang dilewati untuk mencapai pemahaman. Kalau metode itu adalah jalannya, tekniknya, cara-caranya. Nah, metodologi penelitian itu dengan demikian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Jadi kita ingin mendapatkan data, mendapatkan data itu dengan cara tertentu, dengan cara tertentu, dan juga untuk mendapatkan tujuan ataupun kegunaan tertentu. Nah, kalau kita bicara metode, tadi cara ilmiah, cara ilmiah untuk apa? Untuk mendapatkan data. Untuk mendapatkan data di mana kita untuk mendapatkan data untuk mencapai tujuan ataupun kegunaan tertentu. Nah, maka persyaratan dalam melakukan penelitian itu adalah yang pertama harus sistematis. Jadi tidak boleh ngawur. Ngawur itu bahasa Arabnya apa ya? Tahawur katanya itu. Jadi tidak boleh ngawur, acak-acakan. Beda nanti acak dengan acak-acakan nanti dalam metodologi kuantitatif kita akan mengenal istilah acak dan acak-acakan. Random, random itu acak, bukan acak-acakan. Nah, di sini persyaratan yang harus dilakukan dalam penelitian itu adalah harus sistematis. Jadi kita harus melakukannya secara sistematis. Artinya apa? Ada urutannya, ada abjadiah, mulai dari ini, dan seterusnya. Nah, kemudian apa? Harus berencana. Jadi tidak bisa kita mendapatkan sesuatu itu dengan manajemen kerentek, Manajemen kerentek itu ngerti ya? Manajemen kerentek itu apa? Kita kerenteknya apa, kemudian kita lakukan apa, Itu namanya manajemen kerentek.
sakdik saknyat ya, itu kata wong Tegal itu ya. Jadi tidak boleh kita melakukan sesuatu itu dengan sekedar kerentaknya apa ya. Tapi apa harus ada planning ya. Makanya ketika kita mau melakukan penelitian itu harus membuat proposal. Proposal itu tujuannya apa? Ayo. Mengapa kita perlu buat proposal? Ayo. Untuk apa? Untuk merencanakan, Pak. Merencanakan segala sesuatu. Untuk mengetahui gambaran keseluruhan yang akan dijadikan penelitian. Ya. Ya, jadi merencanakan atau untuk mengetahui gambaran. Jadi kita itu mau apa? Itu sudah ada outline-nya dia. Ini kita mau apa itu harus ada ya. Makanya proposal itu dapat dikatakan sebagai 75% lah. Jadi kalau proposalnya sudah baik ya, insya Allah ya, selanjutnya itu akan akan lancar ya. Tapi kalau proposalnya itu acak-acakan, bingung nanti di tengah jalan, ini mau apa ya. Oke. Kemudian mengikuti konsep ilmiah. Artinya apa? Kita mengacu pada teori ya. Ada teori-teori yang digunakan. Ya. Jadi tidak bisa ngasal dia. Nah, dengan demikian sekali lagi bahwa penelitian itu dilakukan dengan menggunakan cara ilmiah ya. Yaitu dalam hal ini ada kegiatan penelitian itu tadi yang kita lakukan secara terencana. Nah, kemudian ada ciri-cirinya ini. Ciri-cirinya itu apa saja ini? Ciri-ciri bahwa suatu kegiatan itu dilakukan dengan ilmiah ya, itu adalah mengikuti karakteristik atau ciri-ciri keilmuan. Nah, ciri-ciri keilmuan itu apa? Ini. Ya, Anda mungkin pernah belajar filsafat ilmu ya. Yaitu apa? Sesuatu dikatakan ilmiah itu adalah bila rasional ya. Rasional ya. Kemudian apa? Sistematis. Kemudian empiris dan secara keseluruhan itu logis. Rasional itu artinya apa? Ya. Ya, Masuk akal. Masuk akal. Masuk akal. Ya masuk akal ya. Ya. Jadi meskipun nanti kalau apa ya, menurut teorinya Profesor Tafsir ya, itu ada yang disebut dengan rasional, ada disebut dengan suprarasional dia ya. Nah, ini kalau kita paradigmanya diperluas ya. Kalau paradigma positivistik ya, yaitu paradigma yang berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya kuantitatif ya. Ya memang ini rasional, sistematis, empiris. Tapi di luar yang rasional itu ada yang namanya suprarasional ya itu. Jadi kalau paradigmanya diperluas ya, yaitu kalau kita memahami ya, dan ini saya kira itu menjadi pemahaman kita ya, ada segala sesuatu yang mengatur semuanya yaitu Tuhan ya. Sehingga nah Tuhan itu memberikan fenomena itu ada yang dalam batasan secara umum itu adalah sesuai dengan sunatullah ya, atau rasional itu ya. Tapi ada sesuatu yang di luar sunatullah ya, tetapi itu masih dalam kerangka pemahaman kita bahwa Tuhan itu maha kuasa. Contohnya apa ya? Secara umum itu api itu kan panas kan ya. Tetapi kalau pemilik api, dalam hal ini Allah, itu berkehendak lain, bisa jadi api tidak panas. Tapi itu tidak bisa tidak bisa itu digeneralisasikan ya. Itu adalah suatu kejadian khusus ketika hak prerogatif Allah ya, sang pengatur segalanya itu dimainkan. Tetapi dalam hal-hal yang sifatnya umum biasa itu udah bisa ya. Jadi kalau api itu panas itu biasa dan memang secara umum begitu ya. Tetapi ketika sudah ada campur tangan Allah secara langsung, dan biasanya campur tangan Allah secara langsung itu digunakan dalam hal-hal tertentu ya. Dan itu spesifik ya, itu kan mukjizat kan ya, mukjizat Nabi Ibrahim kan ya. Nah, itu tidak bisa diturunkan kembali, jadi kita tidak bisa mungkin tiru-tiru seperti itu. Oke, itu hanya sekitar gambar itu, seperti itu dibicarakan di buku filsafat ilmunya Ahmad Tafsir ya, Profesor Ahmad Tafsir. Jadi filsafat ilmunya beliau itu agak nyeleneh sedikit ya di luar. Tapi saya kira kita ini aja lah ya, tidak usah yang aneh-aneh ya, kita masuk pada hal yang biasa saja ya.
Itu dalam hal ini apa? Rasional, ya, masuk akal. Sistematis artinya apa? Segala sesuatu Melalui prosedur. melalui prosedur, ya. Melalui prosedur. Iya. Kemudian apa? Empiris. Empiris itu apa? Ayo. Empiris itu apa? Empiris. Pengalaman. Pengalaman, apalagi? Pengalaman. Di lapangan. Apa? Studi lapangan. Studi lapangan. Lapangan. Iya. Kenyataan di lapangan. Ya, empiris, ya. Itu artinya apa? Observasi bisa ya? Ya, sesuai Observasi. dengan apa? Observasi bisa ya? Kenyataan. Ya. Observasi atau percobaan. Ya, sesuai dengan kenyataannya bisa diwujudkan dengan percobaan. Artinya sesuai dengan kenyataan. Ya. Jadi kalau kita mengatakan api itu panas, itu empiris. Kalau enggak percaya silakan dicoba. Ya. Tangannya diselomotke ke rokok ya atau ke api ya. Tadi gimana? Panas kan ya? Itu empiris ya. Itu empiris. Ya. Meskipun nanti batasan empiris itu juga apakah hanya yang bisa diraba dengan panca indera ya, atau bisa juga di luar panca indera tapi tanda-tandanya bisa dilihat ya. Listrik misalnya dia ya, listrik ya. Listrik itu adalah sesuatu yang empiris. Kita bisa mengatakan empiris dari mana? Padahal tidak pernah lihat listrik kan ya. Lihatnya lampu ya, itu lampu bukan listrik ya. Tetapi itu adalah apa? Hasilnya atau tanda-tandanya dia. Kemudian logis ya. Logis itu artinya apa? Benar. Benar. Alurnya benar. Ya. Atau lagi? Masuk akal. Masuk akal. Hampir sama dengan rasional dong. Oke. Sesuai dengan prosedur. Oke. Itu ya. Kemudian lah data yang kita dapatkan itu data penelitian itu haruslah merupakan data yang empiris. Nah, jadi data yang empiris, data yang bisa dibuktikan, data yang nyata ya. Jadi kita tidak boleh ngarang ya. Nah, data yang empiris itu data dikatakan empiris itu berarti apa? Data itu valid. Valid itu artinya apa? Dapat dipertanggungjawabkan. Dapat dipertanggungjawabkan atau apa? Sesuai kenyataan. Sesuai. Sesuai. Valid itu kalau dalam bahasa yang lain itu benar ya, atau soheh. Soheh ya, atau benar. Di sini nanti kita bisa mengukur kevalidan itu dengan melihat derajat ketepatan ya. Yaitu ada dua, reliabilitas dan objektivitas ya. Ini kalau dalam kuantitatif itu reliabilitas, yaitu apa? Benar enggak panas ya, itu valid kan ya. Kita bisa berkali-kali ya ternyata panas, itu namanya valid ya. Gitu. Objektif ya, itu artinya apa? Sesuai dengan objeknya ya. Objeknya. Ya. Oke itu ya. Kemudian kalau kita bicara tentang tujuan penelitian, ini tadi sudah disinggung ya dalam teori ya. Jadi penelitian itu bisa untuk menemukan, membuktikan ataupun mengembangkan. Nah ini terkait dengan tujuan penelitian. Secara umum tujuan penelitian itu ada 3 ya. Bisa penelitian itu tujuannya adalah untuk menemukan ya. Untuk menemukan ya, untuk mendapatkan data baru ya. Jadi sebelumnya belum ada ya. Dengan Anda meneliti kemudian didapatkan sesuatu yang baru ya. Tapi biasanya ini jarang ya. Kalau dulu orang-orang terdahulu itu banyak yang mendapatkan. Tapi saya kira Anda kalau mau mencoba ya boleh saja ya. Sesuatu hasil penelitian yang baru sama sekali ya. Nah, kalau dulu misalnya apa teori tentang gravitasi dia itu sebelumnya belum ada. Artinya gejalanya sih sudah ada, tetapi teorinya, artinya ilmunya itu belum ditemukan ya. Sampai hanya kemudian tadi Isaac Newton itu duduk di bawah pohon, kemudian ada benda yang jatuh ya, baru kemudian dia kemudian melakukan penelitian, akhirnya menemukan sesuatu yang baru.
ya, itu teori gravitasi misalnya dia. Nah, atau misalnya ya Clifford Geertz ya, itu pernah melakukan penelitian tentang masyarakat Jawa ya, sebagai apa namanya, sebagai objeknya itu adalah masyarakat Jawa di Mojokerto ya. Dia melakukan penelitian tentang bagaimana tipologi orang-orang di situ ya. Ternyata dia mengamati ya, dan ini adalah suatu penelitian yang serius ya, karena beliau melakukannya di situ, tinggal di situ dalam waktu yang sangat lama. Hanya kemudian dia menemukan ada tipologi ya yang terjadi pada orang Jawa. Ternyata orang Jawa itu menurut teori beliau ya, itu bisa dikategorikan ada yang pertama kategori santri ya. Kemudian ada kategori apa? Priayi, dan juga kategori apa? Abangan ya. Jadi santri, priayi, dan abangan ya. Itu sebelumnya belum ada yang menemukan teori itu, tapi kemudian beliau merumuskan itu ya. Ini salah satu misalnya begitu ya. Meskipun nanti dalam perkembangan ya, teori itu kemudian bisa jadi tidak relevan ya untuk keadaan sekarang ya, di misalnya di Pekalongan ya. Jadi kalau santri priayi abangan itu ya, santri itu apa? Santri itu adalah kelompok mereka yang taat beragama. Mereka yang taat beragama, taat menjalankan ibadah. Nah, ini santri ya. Kalau priayi, mereka adalah orang-orang birokrat ya, birokrat pada zaman dulu ya, pegawai dan seterusnya, itu priayi dia. Nah, orang santri, mereka yang terkategori santri pada waktu itu ya, itu umumnya tidak akan menjadi pegawai dia. Kalau santri ya di pesantren ya, atau paling banter jadi petani dia. Jadi itu, atau jadi saudagar ya, itu ada juga saudagar ya. Banyak santri-santri yang jadi saudagar, tapi jarang ya santri yang jadi priayi, itu jarang dia. Nah, kemudian ada kategori yang ketiga, abangan ya. Abangan itu adalah orang-orang yang tidak begitu dalam keagamaannya ya. Sholatnya mungkin agamanya masih Islam, tapi sholatnya embuh ya. Sholatnya itu enggak, puasanya juga tidak ya. Paling puasa itu hanya istilahnya tutup kendang gitu ya. Tutup kendang itu apa? Puasa di depan, kemudian apa? Setelah itu di belakang gitu. Namanya puasa tutup kendang dia. Atau puasa apa namanya? Puasa kembang gedang katanya dia. Esok nyadong wadang katanya begitu. Itu dulu begitu ya. Itu abangan. Jadi mereka abangan itu adalah mereka yang tidak taat ya. Tapi dalam kenyataannya sekarang kan sudah bergeser ya. Ternyata santri sekarang juga banyak menjadi priayi, banyak menjadi pegawai, banyak menjadi guru, banyak menjadi ini seperti yang di sini kan santri juga ya, tapi ternyata juga menjadi PNS dan seterusnya. Artinya sudah bergeser itu teori itu. Nah, orang yang dikatakan sebagai priayi ya, mereka pegawai, ternyata pegawai sekarang itu banyak juga yang taat ya, banyak juga mereka yang dari dulunya dari santri. Itu artinya sudah mengalami pergeseran. Oke, makanya kemudian saudara sekalian, tujuan penelitian yang kedua itu adalah sebagai suatu pembuktian. Sebagai suatu pembuktian. Nah, jadi penelitian itu dimaksudkan untuk membuktikan apakah benar teori yang ada itu masih relevan atau tidak. Nah, jadi untuk membuktikan apakah teorinya itu masih benar atau tidak. Nah, dan ini dalam sejarah yang namanya perombakan terhadap teori itu adalah sesuatu yang sangat niscaya. Dalam cara keilmuan itu selalu terjadi. Ya. Sebagai contoh sederhana misalnya teori atom dia. Atom dulu, jadi teori atom itu berkembang ya. Jadi pertama itu teori atom itu diungkapkan oleh Aristoteles ya, yang mengatakan bahwa atom itu adalah bagian benda yang terkecil, itu aja. Nah, kemudian oleh Dalton ya, Dalton itu kemudian mengatakan bahwa atom itu adalah bagian benda terkecil yang tidak bisa dibagi lagi. Ya. Kemudian berikutnya itu di teori atom
Dalton itu kemudian ternyata ya yang dikatakan bahwa atom itu adalah bagian benda yang terkecil yang tidak bisa dibagi-bagi lagi. Ternyata dalam perkembangan yang bagian yang dikatakan tidak bisa dibagi-bagi lagi atau yang dikatakan atom itu ternyata ya menurut teorinya Thomson ya, bahwa ternyata bagian yang tadi dikatakan tidak bisa dibagi lagi itu bisa dibagi. Ada bagian inti yang disebut dengan neutron, ada bagian yang mengelilingi ya, yang disebut dengan elektron ini. Jadi ada bagian inti neutron, kemudian ada bagian yang mengelilingi yang disebut dengan elektron. Ini menurut teori Rutherford. Tapi kemudian teori ini yang dikatakan inti tadi ya ternyata masih bisa dibagi lagi. Ada teori Niels Bohr ya. Teori Niels Bohr itu mengatakan bahwa bagian yang dikatakan inti itu ternyata masih bisa dibagi lagi. Ada yang disebut deuteron, ada yang disebut dengan neutron. Nah, ternyata berkembang lagi sekarang itu ada yang disebut dengan teori fisika atom, ya. Fisika kuantum ya, ada fisika kuantum. Jadi ternyata bagian yang tadi kecil itu bisa dibagi-bagi lagi ya. Bagian yang tidak bisa dibagi-bagi itu lagi sampai akhirnya menjadi sesuatu yang disebut dengan quark. Ya. Jadi quark itu katakanlah ruangan hampa. Nah, ini teori atom itu bisa berkembang ya dari sesuatu yang sederhana ini terus berkembang. Lah sekarang yang itu terus terjadi. Makanya kemudian ada teori dari kuantum ya, ada teori nuklir dan sebagainya. Nah, ini jadi sekali lagi bahwa tujuan penelitian itu adalah untuk membuktikannya, sehingga sesuatu yang dulu menjadi suatu kebenaran itu dalam perkembangannya itu bisa kemudian dirombak ya, atau ditumbangkan dengan teori baru ya, atau disempurnakan mungkin ya kalau dikatakan dikatakan ditumbangkan yang adalah disempurnakan dengan teori baru. Termasuk misalnya teori tentang tentang jadi tentang ini, tentang apakah bumi dengan matahari ya, tentang apakah bumi mengitari matahari atau matahari mengitari bumi ya. Ya dulu ada ada teori geosentris, kemudian ada teori heliosentris dan seterusnya. Nah, ini dalam bidang sains itu banyak sekali ya pembuktian-pembuktian. Apakah juga ada di dalam teori-teori sosial ya, teori-teori sosial juga banyak sekali. Ya. Oke. Kemudian ada tujuan yang berikutnya itu pengembangan. Tujuannya apa? Untuk memperdalam dan memperluas pengetahuan yang ada dan menemukan model baru. Nah, ini kalau dalam bidang pendidikan ini sebenarnya sangat diharapkan ya kita atau saudara sekalian itu nanti ketika membuat tesis atau nanti kalau S3 buat disertasi gitu. Itu kalau bisa itu teori-teori ini ya atau penelitian yang tujuannya untuk mengembangkan. Kenapa? Kalau tujuannya hanya untuk membuktikan misalnya apa? Ya, sebenarnya secara teori itu jelas sebenarnya. Jadi teori-teori tentang pengaruh, tentang hubungan dan sebagainya itu sebenarnya itu secara sekilas ya tanpa melakukan penelitian sebenarnya sudah banyak diketahui dia. Misalnya gini, hubungan antara motivasi dan prestasi ya, itu jelas itu sudah banyak seperti itu. Memang bisa kita dengan objek yang baru ya. Kita melakukan penelitian itu nanti akan mendapatkan sesuatu yang baru untuk tempat yang beda ya atau untuk keadaan yang beda. Bisa saja. Nah, itu hanya sekitar pembuktian ya. Jadi membuktikan bahwa ada hubungan antara motivasi dan prestasi ya. Atau misalnya ya hubungan antara iklim kerja ya dengan semangat kerja misalnya dia. Jadi ketika misalnya di sekolah ya iklim kerjanya itu kondusif ya maka Anda semangat ajarnya itu tinggi ya. Nah itu secara sekilas ya, mungkin kita sudah ada sense ya, ada perasaan bahwa itu sudah terbukti itu ya. Boleh sih kita melakukan pembuktian ya. Jadi dalam tahapan level 2 itu boleh-boleh saja ya.
level 2 penelitian boleh saja kita membuktikan ya. Jadi membuktikan yang ada itu bisa saja ya. Tetapi sebenarnya akan lebih mempunyai manfaat yang lebih jauh itu kalau kita melakukan pengembangan. Misalnya apa? Anda ya, ini kan kebanyakan Anda kan guru kan ya, Anda guru PAI kan ya, atau mungkin ada guru yang lain, atau bahkan di sini ada pengawas ya. Itu bisa melakukan suatu pengembangan ya, agar kondisi pembelajaran itu lebih baik. Tanya ya, ada satu kondisi ya, Anda bisa melihat ini. Jadi nanti ketika kita bicara tentang rumusan masalah ya, itu kita berangkat dari adanya kegelisahan ya, adanya kegelisahan, ada kegelisahan akademik ya. Jadi saat ini kita ada sebenarnya kegelisahan yang saya rasa ini harusnya itu dimiliki oleh semua guru agama. Yaitu apa? Ada suatu kenyataan ya, atau kalau tidak kenyataan ya mungkin inilah gejala atau fenomena ya, bahwa apa? Pelajaran PAI itu cenderung kurang diminati. Ini benar enggak ini? Statement saya benar enggak? Jadi PAI itu cenderung kurang diminati ya, atau dianggap sesuatu yang kurang menarik ya. Benar enggak ini pernyataan semacam ini? Secara sains saja ya. Kita belum melakukan pembuktian secara ilmiah ya. Secara sains bagaimana? Ya, jadi ada kecenderungan begitu ya, terutama bagi anak-anak yang pintar ya, terutama di sekolah-sekolah favorit ya, itu ada kecenderungan begitu ya, agak meremehkan terhadap PAI ya. Nah, kenapa? Karena paling biasanya gitu-gitu aja, paling dalil ya, paling menceritakan tentang wajib, ini wajib, ini sunnah, ini haram ya. Paling bicara itu ya, kemudian bicara tentang surga, neraka dan sebagainya dia. Ya, meskipun itu bagi kita kan sesuatu yang sangat urgen kan ya. Nah, semua harus ini, tetapi ada kecenderungan pada anak-anak kita yang merupakan itu generasi Z ya. Jadi kita kan ngerti kan ya tipologi generasi. Jadi generasi Z itu adalah generasi yang lahir tahun 2000-an. Di mana mereka punya sikap ya, dan daya kritis yang tinggi. Kenapa? Mereka itu sudah bisa mengakses informasi secara bebas ya. Kenapa? Karena mereka sejak lahir itu sudah kenal teknologi ya. Bahkan mungkin tidak hanya sejak lahir, sejak dalam kandungan ya, itu sudah mengenal teknologi ya. Buktinya apa ya? Buktinya masih di dalam kandungan itu sudah di USG ya, sudah diduga ya, sudah di-keker ya, sudah dilihat ya, dengan USG itu ya, ini nanti laki-laki atau perempuan. Ini artinya apa? Sejak dalam kandungan itu sudah diduga, sudah kenal dengan teknologi itu ya. Nanti setelah lahir ya, itu juga kenal dengan teknologi terus ya. Sehingga apa? Mereka itu sudah sangat akrab dengan teknologi. Itulah generasi Z ya, yaitu generasi lahir tahun 2000-an. Ya, nah. Kalau sebelumnya ya itu namanya generasi milenial ya. Generasi milenial itu ya ya memang kenal teknologi tapi tidak seintens generasi Z ya. Nah, kalau kita ya Anda atau mungkin saya lah, kalau Anda mungkin sebenarnya masih banyak juga yang milenial ya. Kalau saya ya ini generasi kolonial ya. Generasi kolonial itu apa? Generasi zaman dulu ya. Yang kenal teknologinya itu sudah tua ya. Saya kenal komputer ya itu ketika menyelesaikan skripsi saya ya. Skripsi saya tahun 90-an ya. Tahun 90-an itu, dan komputernya itu masih komputer jangkrik gitu ya. Jadi komputer jangkrik ya yang menggunakan apa? Menggunakan disket ya. Yang loadingnya itu lama banget ya. Jadi katanya kalau loading itu bisa disambil untuk ngopi-ngopi ya, nanti baru kemudian bisa. Kalau sekarang kan enggak ya. Jadi itu komputer, namanya komputer jangkrik. Jadi untuk ngetik itu ya lama banget dan butuh perjuangan, butuh kesabaran. Ya. Nah sekarang ini generasi Z ya. Jadi generasi di mana anak-anak kita itu sudah mengenal teknologi ya, sejak di dalam kandungan ya. Sehingga mereka itu sudah mendapatkan informasi itu secara bebas ya. Sehingga mereka sudah pinter ya. Jadi kalau diceritakan tentang haram halal, mereka ada kata-kata haram saja itu langsung megang gadget ya, langsung di Google ya,
Google Sheet ya, langsung kemudian dapat ini ya. Atau mungkin baca Wikipedia itu sudah ini. Mereka sudah demikian lihai untuk mendapatkan informasi itu ya. Sehingga apa? Kalau kita kemudian memberikan pelajaran PAI itu dengan cara-cara seperti dulu dengan doktrinal ya, maka kemudian mereka merasa tidak menarik ya. Maka kemudian mestinya kita itu perlu ada suatu upaya untuk bagaimana agar pembelajaran PAI itu lebih menarik ya. Nah ini di sini dibutuhkan pengembangan pembelajaran ya. Jadi pengembangan metode pembelajaran. Jadi pembelajaran PAI itu bukan hanya sesuatu yang sifatnya doktriner ya, apalagi suruh hafalan ya, itu bagi generasi sekarang itu tidak menarik gitu ya. Tetapi kita membutuhkan suatu cara bagaimana agar mereka itu tertarik ya. Misalnya apa? Nah, kita melakukan interdisipliner dan interkoneksi ya. Jadi kita mengkaitkan pembelajaran PAI itu dengan mata pelajaran yang lain misalnya dia. Mereka senang matematika, kita kaitkan antara PAI dengan matematika ya. Sehingga misalnya ada pembelajaran matematika bermuatan nilai-nilai Islam misalnya begitu. Jadi kita mengajarkan matematika tapi sekaligus juga memberikan muatan Islam ya. Atau kita mengajarkan PAI tapi dengan pendekatan matematika ya. Itu akan menjadi sesuatu yang menarik ya. Jadi model pembelajaran matematika bermuatan nilai-nilai Islami. Atau misalnya ya, model pembelajaran fisika dengan muatan nilai-nilai Islami misalnya itu. Ya, atau model pembelajaran sejarah ya dengan muatan nilai-nilai Islam. Jadi kita itu bisa mengkaitkan antara satu dengan hal lain, itu mungkin bisa menarik ya. Ini model pengembangan ini ya. Jadi model-model pengembangan. Jadi kita dengan demikian itu nanti hasil riset kita itu akan menghasilkan sesuatu yang baru ya. Jadi bukan hanya sekedar menemukan yang dari awal yang itu memang saya kira bisa tetapi sulit ya. Atau membuktikan saja, bukan hanya sekedar membuktikan yang kesannya nanti daur ulang ya, hanya dari itu saja ya, L4 lu lagi itu ya. Tapi kita bisa menghasilkan sesuatu yang baru ya. Ini terus sekalian ya. Dan saya sangat senang ya kalau misalnya nanti riset-risetnya itu seperti itu. Dan kemarin alhamdulillah ada beberapa mahasiswa yang mengarah ke sana. Jadi model-model penelitian pengembangan ya. Jadi penelitian pengembangan. Jadi bukan hanya sekedar membuktikan ya apakah ini berpengaruh dengan ini. Saya kira ya boleh sih ya. Kalau misalnya mentok-mentoknya boleh-boleh saja seperti itu. Atau kita mengungkap tentang boleh-boleh saja, tetapi akan lebih mempunyai nilai guna itu kali mengembangkan. Dan ini saudara sekalian ya, inilah yang salah satu yang mengubah pembelajaran di Indonesia itu adalah juga karena ini ya. Kita barangkali dari kita itu kenal ya dengan model pembelajaran. Kalau dulu kan pembelajaran itu hanya hanya pembelajaran yang dilakukan itu yang sangat konvensional ceramah ya. Sekarang kan ada ya model pembelajaran yang lain ya. Ada yang namanya model pembelajaran PAIKEM. PAIKEM itu apa singkatannya? Ayo PAIKEM. Ada yang dengar ya? Ada yang pernah tahu ya PAIKEM ya? Iya. Apa itu? Aktif, interaktif, Aktif, inovatif, interaktif. inovatif. Pembelajaran aktif, inovatif, kemudian apa? Efektif dan menyenangkan. Ya. Efektif dan menyenangkan. Ya, Efektif dan menyenangkan. PAIKEM ya, komunikatif efektif dan menyenangkan. Itu kalau PAIKEM ya. Itu seperti itu ya. Jadi itu sebenarnya hasil dari penelitian pengembangan ya. Jadi kok pembelajar kok kayak gitu terus ya. Maka kemudian dia mengusulkan ada model itu. Atau ada yang lagi yang disebut dengan PAIKEM gembrot itu ya. Sudah PAIKEM gembrot itu ya. Apa singkatannya apa? PAIKEM gembrot. Tadi ditambah gembrotnya apa singkatan apa? Gembira dan berbobot namanya. Iya, gembira dan berbobot. itu seperti itu ya. Ini adalah sesuatu ini. Nah, ini dalam bidang pembelajaran sekarang itu ada PAIKEM gembrot ya dan sebagainya. Kalau di matematika itu ada namanya pembelajaran matematika realistik ya.
Jadi bukan hanya matematika itu kan selama ini dipahami sebagai sesuatu yang abstrak ya, yang diawang-awang, tapi kemudian ada namanya PMR kan, pembelajaran matematika realistik ya. Saya kira di dalam pengembangan PAI itu juga begitu ya, pembelajaran PAI realistik misalnya dia. Jadi kita berangkat dari tema tertentu ya. Misalnya apa ya, kita tentang wudhu ya, wudhu, kemudian atau secara umum itu bersuci lah ya. Ada wudhu itu kan syarat-syarat sahnya wudhu, air yang bisa digunakan untuk wudhu ya, yang suci mensucikan kan seperti itu ya. Mungkin ada nanti pertanyaan atau kita melakukan pengembangan penelitian itu ya, dengan tentu saja mengkaitkan dengan fikih ya, hanya kita tidak bisa lepas dengan fikih misalnya. Jadi bagaimana ya kalau wudhu itu dengan menggunakan air es misalnya dia, misalnya begitu ya, atau dengan seterusnya itu bisa dikaitkan. Atau misalnya tayamum ya, tayamum selama ini kan yang kita pahami itu adalah kita menggunakan debu ya, yang ada di tembok dan sebagainya. Karena dalam era seperti sekarang, misalnya kalau tayamumnya itu menggunakan bedak bagaimana nih? Ya, ini ibu-ibu pasti senang sekali dia tayamumnya dengan menggunakan bedak misalnya dia. Ini nanti tapi kaitannya dengan fikih ya dan sebagainya dia. Tapi kaitannya dengan pembelajaran PAI saya kira inilah perlu dibuat model-model bagaimana kita itu merumuskan suatu model pembelajaran PAI yang itu akhirnya menjadi sesuatu yang menyenangkan ya. Sesuatu yang menyenangkan sekaligus juga dibutuhkan ya. Karena apa? Pembelajaran PAI dalam hemat saya itu harus solutif ya. Harus memberikan alternatif jawaban terhadap permasalahan yang ada ya. Jadi kita itu harus memberikan ya, suatu wawasan kepada peserta didik kita agar mereka itu kemudian punya gambaran tentang kehidupan itu ya. Karena kan agama itu kan bukan sesuatu yang sifatnya kognitif kan ya, tapi bagaimana sesuatu itu bisa diaplikasikan dalam kehidupan ya. Maka kita harus memberikan sesuatu yang sifatnya solutif ya. Jadi bukan sesuatu yang awang-awang dan seterusnya. Ini. Jadi kembali kepada tujuan penelitian ya. Jadi ada 3. Pertama, sekedar menemukan. Ya. Yang kedua, membuktikan dari sesuatu yang sudah ada. Yang berikutnya adalah pengembangan. Ya. Jadi dalam hal ini kita memperdalam dan memperluas pengetahuan yang ada. Ya. Atau mungkin juga ini ada tambahannya ya. Atau membuat suatu model baru ya, dari sesuatu yang ada. Oke, maka ini dari sisi tujuan ya. Nah, kemudian dari sisi kegunaan, penelitian itu ada 3 kegunaan. Yang pertama adalah memahami. Ya. Memahami apa? Memahami terhadap suatu fenomena atau terhadap masalah tertentu. Ya, memahami ya, oh seperti itu ya dia. Nah, ini biasanya kalau hanya sekedar memahami itu penelitiannya penelitian deskriptif ya. Jadi kita misalnya ada fenomena apa ya, misalnya fenomena kalau itu kan ada fenomena nyadran itu ya, atau fenomena sawalan ya, apa sih sebenarnya dia itu. Kemudian kita meneliti ya, kemudian kita jawab, oh sawalan itu adalah, maka itu memahami ya sawalan ya. Nanti sawalan itu kan banyak terjadi di mana tuh, di Krapyak ya, kemudian di mana lagi di Krapyak, kemudian di Jenggot ya, ada lagi ya. Kalau di tempat saya di desa saya di Tegal itu ada itu juga ada sawalan ya dan seterusnya. Nah, itu untuk memahami. Jadi untuk memahami fenomena tertentu ya. Kemudian yang kedua untuk memecahkan ya. Memecahkan adanya problem tertentu ya. Nah, jadi di sini memberikan suatu solusi ya. Kemudian yang ketiga itu juga mengantisipasi ya terhadap sesuatu yang ada ya. Nah, ini ada 3 hal yang bisa kita lakukan dalam hal kegunaan penelitian. Intinya suatu penelitian itu harus berguna ya. Jadi bukan hanya sekedar meneliti, termasuk juga Anda nanti
ketika Anda buat tesis ya, pastikan bahwa ada kegunaannya dia. Jadi jangan hanya kegunaannya itu sekedar untuk memenuhi syarat agar Anda bisa jadi magister ya, agar Anda mendapatkan gelar MPT, itu bukan hanya itu saja. Tapi ada sesuatu kegunaan yang sifatnya akademik ya, ilmiah, dan ada kegunaan yang sifatnya praktis. Oke, ada pertanyaan sebelum dilanjutkan? Monggo kalau ada pertanyaan. Ini sampai jam berapa ya? Mohon saya diingat. 3:30, Pak. 3:30 ya. Ini sudah jam berapanya? Oh, ya. Kurang 30 menit lagi. Oke, kita lanjutkan yang berikutnya, langkah-langkah dalam penelitian. Ini nanti kita akan masuk pada secara teknis ya. Jadi mungkin selama 2 pertemuan itu saya lebih banyak memberikan wawasan ya. Nanti setelah itu nanti Anda juga saya kasih tugas. Bagaimana langkah? Jadi kan dikatakan bahwa penelitian itu sesuatu yang sifatnya sistematis ya. Artinya apa? Ada urutannya, ada abjadiannya. Langkah-langkah penelitian itu bisa diwujudkan dalam diagram sebagai berikutnya. Ini diagram di dalam kita melakukan langkah-langkah penelitian. Ini. Coba menurut Anda yang pertama dalam meneliti itu apa? Apa judul dulu? Apa masalah dulu? Ayo, ini sudah ada Ada masalah dulu. dulu ya. Ada masalah baru menemukan judul. Masalah judul itu gampang. Ya bukan gampang, tapi maksudnya itu urutan berikutnya ya. Jadi pertama itu apa? Kita menentukan masalah apa ya. Mungkin sebelum masalah apa ya? Tema ya. Jadi Anda tentang apa ya? Jadi Anda harus punya gambaran. Saya akan meneliti tentang ini ya. Tentang ini itu ada masalah apa ya? Misalnya tadi tentang pembelajaran ya, tentang pembelajarannya. Kita melihat ada masalah apa dalam hal pembelajaran PAI. Nah, Anda nanti melakukan identifikasi masalah. Oh, ternyata anak cenderung meremehkan, anak cenderung tidak termotivasi ya. Kemudian dari indikator yang lain itu kita lihat nilainya nilainya rendah misalnya dia dan seterusnya. Misalnya itu ya. Nah, ini. Kemudian dari situ Anda kemudian melihat ada apa dengan itu. Oh, ternyata ini disebabkan bahwa pembelajaran PAI itu selama ini dipandang tidak menarik ya. Jadi pertama memilih masalah ya. Kemudian yang kedua kita menentukan tujuannya ya. Tujuan dan kegunaan penelitian. Jadi tujuan dan kegunaan penelitian itu bagaimana ya. Jadi tujuannya apa? Anda meneliti itu untuk apa ya? Kemudian manfaatnya apa? Nah, dari sini kemudian Anda mencoba mencari jawaban dengan melakukan kajian. Kajian itu ada 2. Kajian teori dan penelitian yang relevan. Jadi kajian teori artinya apa? Hal-hal yang berkaitan dengan masalah itu coba Anda cari teori-teori itu. Jadi kalau misalnya kita ingin mempelajari tentang pembelajaran PAI ya, Anda kaji ya tentang pembelajaran PAI ya. Strateginya itu bagaimana, metodenya itu bagaimana ya. Dan seterusnya. Kemudian apa? Anda perlu juga melihat penelitian yang relevan. Ya, penelitian yang relevan. Pengertian relevan itu apa? Nah, jadi penelitian yang relevan itu yang bagaimana coba? Sesuai. Sesuai maksudnya sesuai kemana? Apakah persis? Sesuai dengan penelitian Sesuai kita. dengan Sesuai dengan penelitian itu ya. Meskipun tidak harus sesuai persis ya. Tapi bisa jadi tidak sesuai persis ya, tetapi kita bisa melihat agak ya relevan ya. Relevan itu artinya mendekati ya, atau mungkin hampir sama lah berkaitan dengan itu. Nah, jadi Anda perlu mengkaji sebaiknya penelitian yang relevan itu kalau Anda ingin
apa namanya kajiannya itu aktual ya, ini Anda tentu saja penelitian yang relevan itu penelitian-penelitian yang terbaru dia. Salah satu untuk menunjukkan bahwa penelitian terbaru itu adalah Anda lihat dari jurnal-jurnal yang apa namanya yang terbaru yang berkaitan dengan itu. Nah dari situ kemudian kita menyusun kerangka berpikir ya. Jadi dari apa namanya masalah yang ada, tujuan yang ada, kemudian dari wawasan yang sudah Anda dapatkan, Anda bisa membuat ya, kerangka berpikir ya. Kerangka berpikir itu apa? Coba ada yang tahu? Apa sih? Ini Pak, mungkin sejenis skema yang akan kita lakukan. Gimana? Kayak skema nanti yang proses untuk menuju ke penelitian. Oke, ada lagi yang lain? Monggo yang lain. Gimana? Bahan-bahan yang digunakan untuk mengadakan penelitian. Bahan-bahan yang digunakan untuk mengadakan penelitian. Ini sudah asar ya. Oke. Teori-teori yang berhubungan dengan penelitian. Ya. Kalau teori-teori nanti di kajian teori ya, Bu ya. Teori-teori itu di kajian teori ya. Jadi kerangka berpikir itu alur berpikir Anda. Ya, contohnya ya ini yang paling gampang ini dalam penelitian kuantitatifnya. Ini maaf ya. Contohnya misalnya kita akan melihat apa namanya, misalnya pengaruh kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan emosional terhadap kesuksesan seseorang, terhadap kesuksesan hidup misalnya dia. Nah di situ berarti di situ nanti ada diagramnya itu ya. Yang pertama ada kotak kecerdasan intelektual, kemudian ada kecerdasan spiritual, kemudian ada kecerdasan emosional, kemudian ada panah secara bersama-sama itu menuju kepada kesuksesan hidup. Ini gambaran sederhana itu seperti itu ya. Jadi ada itu ada beberapa faktor ya yang nanti akan mempengaruhi kesuksesan seseorang ya. Ini contohnya seperti itu. Ya. Contoh yang lain misalnya ya. Misalnya ketika kita ingin mempelajari tentang keberagamaan ya. Jadi misalnya hubungan antara keberagamaan dengan kedisiplinan ya. Hubungan antara keberagamaan dan kedisiplinan. Jadi kita ingin melihat ya. Nah, kalau ini termasuk teori penelitian yang apa nih? Menemukan, membuktikan atau mengembangkan ya. Jadi hubungan antara keberagamaan dengan kedisiplinan. Ini termasuk apa nih kalau menurut Anda? Menemukan, membuktikan atau mengembangkan? Membuktikan mungkin ya. Membuktikan. Ya. Nanti bisa terbukti, bisa tidak terbukti ya. Jadi di sini keberagamaan ya, keberagamaan kemudian ada panah kedisiplinan. Tetapi keberagaman itu di bawahnya ada panah ke bawah, yaitu indikator dari keberagamaan itu apa ya. Kemudian indikator dari kedisiplinan itu apa ya.
Nah, ini kerangka berpikirnya seperti itu. Jadi nanti kita akan melihat ya keberagamaan itu bagaimana, deskripsi tentang keberagamaan. Nah, kalau deskripsinya kuantitatif nanti akan didapatkan skor ya. Skor keberagamaan itu bagaimana, kemudian skor kedisiplinan itu bagaimana, kemudian dianalisis ya. Kalau ini kuantitatif ya, berarti nanti analisisnya kuantitatif ya. Nanti kita akan bisa membuktikan ya. Ternyata misalnya ya, skor keberagamannya tinggi, ternyata skor disiplinnya rendah dia. Nah, ini nanti bisa lebih lanjut, ada apa ini dia? Nanti bisa masuk pada penelitian lebih lanjut, ada apa? Mengapa keberagamannya tinggi tetapi kedisiplinannya rendah dia? Nah, contohnya ya, ada kecenderungan ya, mudah-mudahan sih tidak ya, di daerah tertentu ya, itu yang kedisiplinan lalu lintas itu sangat rendah sekali ya. Padahal di daerah itu terkenal keberagamannya sangat tinggi dia. Ini kan sesuatu yang anomali dia. Nah, anomali itu nanti bisa diperhatikan, bisa lebih lanjut ya. Sehingga nanti kita bisa mendapatkan suatu gambaran bahwa dalam hal ini yang terjadi ya adalah bahwa mungkin keberagamannya tidak konsisten. Nah, jadi keberagaman itu hanya sekedar formalitas ya. Makanya kemudian ada definisi baru dari keberagamaan ya. Jadi keberagaman itu bukan hanya sekedar secara formal ya kita melakukan ibadah mahdo, tapi ada yang lebih substansial ya. Jadi bagaimana ya pelaksanaan ibadah mahdo itu kemudian terimplementasi dalam kehidupan. Ya. Misalnya begitu. Makanya ada suatu survei ya yang bagi kita itu sangat menyentak ketika dilakukan survei terhadap beberapa negara dia. Ternyata saudara sekalian hasilnya ya bahwa indeks ya atau indeks keislaman ya, keislaman dalam tanda petik ya. Negara-negara di dunia itu ternyata bahwa negara-negara yang dikatakan Islami itu ternyata adalah negara-negara yang selama ini kita anggap bukan mayoritas Islam. Ternyata yang paling Islam itu apa? Selandia Baru ini. Kemudian apa? Negara-negara Skandinavia, Swedia, Norwegia, Denmark, ya, Islandia dan sebagainya. Ini kan bagi kita kan sesuatu yang menohok ya. Hanya memang kemudian perlu kita cermati juga. Ya, definisi keislaman itu gimana ya? Ternyata yang dimaksud keislaman itu adalah nilai-nilai Islam ya. Nilai-nilai kedisiplinan ya. Itu kan nilai Islami ya. Ya, nilai-nilai pengorbanan itu kan sesuatu yang Islami. Nah, itu ada kecenderungan ya di negara-negara yang tadi saya berpikir kedisiplinannya sangat tinggi sekali. Di Jepang misalnya dia, itu kedisiplinannya sangat tinggi sekali ya. Mereka itu biasa budaya antri dia. Nah, sedangkan di negara-negara yang mayoritas Islam itu ada kecenderungan sangat rendah dia. Nah, ini mudah-mudahan ini bisa kita perbaiki ya. Oke, jadi ini kerangka berpikir dia. Kemudian setelah itu saudara sekalian ya, kita buat yang disebut dengan hipotesis ya. Jadi setelah kita punya gambaran tentang tujuan dan manfaat, kajian teori dan kerangka berpikir, kemudian kita bisa membuat hipotesis ya. Hipotesisnya itu apa? Kemudian apa? Kita memilih pendekatan. Nah, dalam hal ini pendekatan itu bisa pendekatan kuantitatif atau pendekatan kualitatif ya, itu tergantung apa? Tergantung dari variabelnya dan tergantung dari bagaimana kita nanti mengukur variabel itu ya. Kita mendapatkan data itu bagaimana ya. Kalau kita ingin datanya itu adalah data-data kuantitatif, maka kita menggunakan pendekatan kuantitatif ya. Dan tentu saja bahwa variabelnya itu adalah sesuatu yang bisa diukur ya. Perhatikan, variabelnya bisa diukur ya. Kalau memang kita akan melakukan pendekatan kuantitatif. Tetapi kalau variabelnya itu tidak bisa diukur ya jangan dipaksakan ya. Jangan dipaksakan menggunakan kuantitatif. Nah, kemudian setelah itu baru pengumpulan data. Nah, dalam hal pengumpulan data ini saudara sekalian ya, ini ya, kotak yang paling kanan ini harus diperhatikan. Yaitu dalam hal ini kita pertama ya, dalam pengumpulan data itu ada dua hal. Yang pertama objeknya ya. Objeknya itu dalam hal ini apa? Objek penelitian atau sumber data. Secara umum ini disebut dengan populasi ya. Nah, jadi kita harus tentukan populasinya.
Kemudian tidak semua anggota populasi itu diambil. Tidak semua anggota populasi itu diambil. Kita hanya mengambil sebagian, itu disebut dengan sampel. Pada penelitian kuantitatif ya, pemilihan sampel itu rigid ya. Artinya apa? Harus hati-hati ya. Jadi pemilihan sampel itu rigid. Nah, nanti akan kita bahas dalam teknik sampling ya. Kalau kualitatif bagaimana? Kualitatif ya, pemilihan sampel itu memang tidak serigid pada kuantitatif ya. Jadi pada kualitatif itu lebih longgar dalam hal pemilihan sampel, tetapi harus konsekuen ya. Artinya apa? Ketika kita menentukan suatu hal itu sebagai objek, maka kita harus melakukan penelitian secara mendalam terhadap hal itu ya. Ini. Jadi sekali lagi dalam pengumpulan data itu yang pertama sumber datanya itu harus pasti dan jelas ya. Kemudian apa? Alat untuk mengumpulkan data. Nah, dalam hal ini berarti apa? Kita akan mengumpulkan data. Data itu sebenarnya apa sih? Data itu sebenarnya apa? Data itu apa? Coba ada yang tahu? Jadi data itu ya adalah informasi apa tentang variabel. Maka kita tentukan variabelnya ini. Jadi kita tentukan variabelnya. Jadi misalnya keberagamaan ya, keberagaman itu variabel ya. Jadi variabel itu dari kata vary dan able ya. Itu apa? Sesuatu yang dapat berubah ya. Karena apa? Nilai atau isi dari variabel itu bisa berbeda-beda antara satu objek dengan objek tertentu ya. Misalnya ya, saya akan menentukan data tentang tinggi badan ya. Tinggi badan itu variabel. Mengapa tinggi badan itu dikatakan variabel? Karena satu objek dengan yang lain itu beda ya. Jadi antara satu objek dengan yang lain itu beda ya. Itu variabel ya. Atau misalnya jenis kelamin itu variabel. Karena si A jenis kelamin laki-laki, si B jenis kelamin perempuan ya. Itu variabel ya. Jadi variabel itu adalah sesuatu yang mempunyai isi ya, yang berbeda-beda atau berubah-ubah. Ya. Kalau isinya itu sama, itu bukan variabel ya. Nah, jadi kita tentukan variabelnya. Penentuan variabel itu tergantung dari masalah tadi, ya. Tergantung dari judul. Ya. Kalau judulnya misalnya hubungan antara motivasi dan prestasi, ya misalnya dia, maka variabelnya itu apa? Yang pertama adalah motivasi. Yang kedua apa? Prestasi. Ya. Ini variabelnya. Ya. Kalau misalnya variabel judulnya ini keberagamaan masyarakat desa mana nih? Desa mana nih yang mau jadi contoh? Desa misalnya Debong misalnya dia. Maka di situ variabelnya apa? Variabelnya adalah keberagamaan. Nih. Nah, setelah kita menentukan variabel, kemudian kita menentukan instrumen. Caranya menentukan instrumen itu bagaimana? Nah, ini tergantung tadi pendekatannya. Kalau pendekatannya itu kualitatif, maka variabelnya itu bisa kita dapatkan informasinya atau datanya dengan apa? Kita melakukan wawancara, kita melakukan observasi atau pengamatan. Ya. Misalnya keberagamaan kan ya, keberagamaan itu bisa kita dapatkan dengan cara kalau keberagaman itu adalah sesuatu yang sifatnya kualitatif ya, maka kita bisa melakukan wawancara. Maka di sini kita perlu buat instrumen wawancara ya. Kita buat draft wawancaranya. Membuat draft wawancara itu tergantung apa? Ya kita mau dapatkan data tentang apa ya. Jadi kita menentukan dan menyusun instrumennya itu. Itu kalau kualitatif seperti itu ya. Jadi kita membuat konsep tentang wawancaranya itu bagaimana. Meskipun dalam prakteknya mungkin wawancara itu bisa mengalir ya, tetapi kita harus sudah punya draftnya. Ya. Kita harus punya draft ya. Nanti saya akan tanya ini. Ini sudah ada draftnya ya. Sehingga dengan demikian kita mengarah kepada data yang kita kehendaki itu. Ya. Nah, misalnya ya dalam hal keberagamaan ya. Keberagaman itu kalau menurut Jamaluddin Ancok ya, itu ada 5 ya. Yang pertama
seseorang itu dikatakan beragama, keberagaman seseorang ditentukan yang pertama apa? Pertama pengetahuan tentang apa? Tentang konsep-konsep agama. Jadi pertama pengetahuan atau ilmunya dia. Kemudian yang kedua apa? Penghayatan, ya. Penghayatan tentang keberagaman itu, ya. Kemudian yang ketiga apa? Pengamalan, ya. Jadi orang itu dikatakan beragama, ya, itu kalau mengamalkan dia. Kemudian yang ketiga apa? Pengalaman, ya, pengalaman spiritual, ya, dalam hal beragama itu. Ya. Kemudian yang ketiga, yang kelima apa? Yang kelima adalah apa namanya? Keberpihakan, ya. Jadi bagaimanapun orang itu dikatakan mempunyai apa namanya keberagaman yang baik itu kalau dia itu berpihak pada agamanya dia. Berpihak pada agamanya, artinya dia merasa ada sentimen keagamaan, ya, tanpa harus bersikap apa namanya, tanpa harus bersikap radikal, ya, atau bersikap apa namanya kemudian menyudutkan dan menjelekkan yang lain. Tapi setidaknya dia punya ini rasa sentimen keagamaan itu. Misalnya tadi, ya, itu apa namanya hal-hal yang ingin Anda perdalam tentang keberagaman itu. Maka pertanyaannya berkaitan dengan itu, ya. Misalnya tentang pengetahuan, ya, itu ditanya, ya, apakah tahu tentang rukun Islam, ya, atau mungkin ada cara lain, ya, misalnya gini, rukun Islam itu ada berapa, Bu? Ya, napa mawon nggih, disebutkan misalnya begitu. Itu untuk mengukur apa? Mengukur tentang pemahaman tentang keberagamaan itu, tentang pemahaman keberagamaan. Ya. Kemudian pengamalan, ya, Ibu sholat 5 waktu mboten nggih, ya, dan seterusnya. Ibu bisa baca Quran enggak, ya, dan seterusnya. Nah, itu. Ini kalau kualitatif itu saya kira Anda apalah lebih dalam lagi seperti itu. Kalau kuantitatif bagaimana, nih? Kalau kuantitatif maka ini jujur saja lebih rigid, ya, di dalam penentuan instrumennya. Kenapa? Apa namanya teori-teori yang ada dalam kajian teori, ya, itu nanti harus di breakdown dalam bentuk instrumen. Jadi kalau misalnya keberagamaannya, kalau itu kuantitatif, itu nanti ujung-ujungnya itu kita akan mendapatkan skor, ya. Jadi ujungnya itu harus didapatkan skor keberagamaannya. Oh, si A itu skor keberagamaannya adalah misalnya 80, si B ternyata 70 dan sebagainya. Nah, makanya untuk bisa itu, ya, kita harus membuat instrumen penelitian dalam bentuk angket, ya. Nah, ini nanti lebih jauh nanti, ya, kita akan bicara tentang bagaimana menyusun instrumen. Nah, kemudian dia menentukan sumber data itu tadi bicara tentang populasi dan sampel. Jadi ini di sini kalau saya bisa mengatakan bahwa ruhnya itu sebenarnya di sini dalam penelitian itu. Jadi bagaimana kita itu mendapatkan data, ya, dengan cara kita membuat instrumen dan menentukan sumber data secara tepat. Ini ruhnya di situ, ruh penelitian itu di situ. Ruh penelitian itu adalah pada sumber data dan pada instrumen. Ya. Kalau sumber datanya itu sudah tepat, instrumennya sudah tepat, ya, kemudian Anda mengambil data secara tepat, ya, maka Anda penelitian itu sukses. Tapi kalau sumber datanya itu kita masih amburadul, ya, instrumennya juga masih belum jelas, ya, maka jangan heran kalau kemudian hasil penelitiannya itu tidak valid, ya. Nah, jadi setelah kita menentukan instrumen dan sumbernya, kemudian baru kita pengumpulan data. Nah, dan baru setelah itu, kalau data itu sudah ada, ya, analisis data itu gampang. Ya. Analisis data kalau kualitatif, maka analisis datanya itu kita menggunakan analisis ada yang disebut dengan Miles and Huberman, ya, menurut Miles and Huberman, ya. Nah, atau bisa juga kita melakukan analisis dengan melakukan kita coba memilah-milah, kemudian setelah itu kita cross check, kita
komunikasikan dengan teori dan sebagainya ya, sehingga nanti akan dapat kesimpulan. Kalau untuk kuantitatif bagaimana analisis datanya? Analisis datanya adalah dengan menggunakan statistik ya. Tergantung statistik yang digunakan apa? Tergantung dari judul ya. Dan dari masalah ya. Tergantung dari judul, masalah dan hipotesis ya. Ini menggunakan statistik. Oh, kalau begitu rumit, sekarang itu tidak rumit. Kenapa? Untuk analisis data statistik kita ada tools ya, ada perangkat-perangkat, ada software yang bisa Anda pakai. Bisa menggunakan SPSS atau menggunakan Excel ataupun yang lainnya. Jadi itu ya. Nah dari situ nanti kemudian kita baru menyusun laporan. Jadi itu sederhana sekali. Oke, ada pertanyaan sebelum diteruskan? Ini sudah jam 15.15 ya. Ini sampai jam 15. Tanya Bapak. Ya silakan. Ini siapa yang tanya? Ya. Ani Hana Pak. Silakan. Ya. Terima kasih Pak. Ini tadi berkaitan dengan kerangka berpikir Bapak. Ya. Apakah bisa dikatakan sebagai indikator dari permasalahan yang akan kita teliti, ngaten Bapak? Karena tadi yang disampaikan Bapak berkaitan dengan itu. Apakah kerangka berpikir itu juga merupakan indikator dari masalah yang akan kita teliti, ngaten? Ya. Yang kedua berkaitan dengan ini Pak tadi yang disampaikan oleh Bapak tentang variabel yang harus diukur apakah sudah sesuai apa belum. Nah itu apakah ada cara-caranya Pak dalam mengukur variabel tersebut? Ya, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Mbak Ani ya. Ya. Jadi pertama tentang kerangka berpikir ya. Jadi kerangka berpikir itu adalah jalan berpikir Anda itu bagaimana ya? Jalan berpikir dalam penelitian itu bagaimana? Kalau misalnya tadi hubungan antara keberagamaan dan kedisiplinan. Ini ada dua kotak besar ya. Kotak pertama itu keberagamaan ya. Kemudian kotak yang kedua itu apa? Kotak yang kedua itu apa? Ya, kotak yang kedua itu adalah kedisiplinan. Kemudian antara keduanya itu ada tanda panah. Kan itu kan ya. Ya itu sederhananya begitu. Tetapi penjelasan lebih lanjut, keberagaman itu apa saja ya? Keberagaman itu kan masih abstrak ya. Keberagaman itu adalah sesuatu yang masih global ya. Maka kita perlu rinci ya. Rinciannya itulah indikator-indikator itu ya. Jadi rincian dari keberagaman itu adalah ditunjukkan dengan indikator-indikator yang ada itu ya. Ya kalau pertanyaan Anda seperti itu bisa jadi begitu ya. Tapi mungkin dalam hal lain mungkin bukan indikator ya. Dalam hal lain ya, tapi memang saya jujur saya itu lebih senang ya kalau itu diwujudkan dalam bentuk indikator-indikator sehingga kita punya gambaran yang lebih gamblang tuh ya tentang apa yang ada dalam benak Anda itu seperti itu. Dengan demikian juga dengan kedisiplinan ya. Kedisiplinan itu ya itu ditunjukkan dengan apa? Misalnya apa? Kedisiplinan waktu ya. Kemudian kedisiplinan terhadap aturan, ya. Nah, kemudian kedisiplinan terhadap etika dan sebagainya dia. Nah, ini. Jadi nanti kita akan itu sekaligus nanti di dalam mengukur ya, melakukan pengukuran di jawaban yang kedua ya, melakukan pengukuran itu yang kita gunakan. Kemudian yang kedua apa? Tentang variabel ya. Jadi memang kalau itu penelitian kuantitatif, variabelnya itu adalah sesuatu yang bisa diukur. Jadi sesuatu yang bisa diukur. Ya. Kalau belum bisa diukur, maka harus dibuat ada yang disebut dengan konseptualisasi. Ya. Misalnya mobil ya, mobil itu bisa diukur enggak bisa. Tapi kalau misalnya kecepatan mobil itu bisa diukur ini ya. Rumah itu bisa diukur enggak bisa ya. Tapi misalnya harga rumah itu bisa diukur kan gitu kan ya. Luas rumah bisa diukur. Ya, jadi kalau Anda melakukan penelitian kuantitatif memang variabelnya itu harus bisa diukur.
Bagaimana yang kualitatif? Kalau kualitatif tidak harus ya. Tidak harus bisa diukur, yang penting bisa didefinisikan ya. Jadi baik yang kuantitatif ataupun yang kualitatif, variabel itu harus didefinisikan ya. Harus didefinisikan dengan jelas ya. Ya, jadi kita tidak boleh kalau misalnya asal menyebut ya, tetapi kemudian kita tidak tahu ya, itu harus cari tahu dulu ya, baru kemudian dimunculkan. Nah, kalau untuk yang kuantitatif, variabelnya itu bisa diukur. Bagaimana caranya mengukur? Ya, caranya mengukur itu adalah dengan menggunakan instrumen. Sama seperti ketika Anda itu ingin mengukur tentang prestasi siswa. Ya. Ya, jadi kita misalnya ingin tahu, jadi kita misalnya sudah memberikan pelajaran misalnya tentang sholat ya. Nah, kita ingin tahu ya, ini saja nih dia itu sudah sampai di mana pemahamannya. Nah, untuk mengetahui pemahaman itu kita ngukurnya dengan menggunakan apa? Menggunakan tes. Bagaimana caranya membuat tes ya? Tentu saja disesuaikan dengan kisi-kisinya. Nah, tadi materinya apa saja ya? Misalnya ketika sholat ya, maka tentu saja Anda mungkin menerangkan tentang pengertian sholat itu apa, kemudian syarat sahnya sholat itu apa, rukun sholat itu apa, hal-hal yang membatalkan sholat itu apa. Nah nanti instrumen tesnya itu ya berkaitan dengan itu. Nah demikian juga dalam penelitian, ketika kita misalnya ingin mengukur tentang keberagamaan itu aspeknya apa saja sih ya? Ya tadi yang sudah saya sebutkan tadi. Maka poin-poin dalam instrumen itu harus mengarah ke sana. Ya, jadi misalnya tentang pemahaman, ya, keberagaman aspek yang pertama kan pemahaman. Maka nanti ada pertanyaan yang nanti arah itu akan menunjukkan bahwa dia itu paham atau tidak paham. Nah, kalau paham, maka dia nilainya 5 misalnya, ya. Kalau paham sekali dia nilainya 5. Kalau tidak paham sama sekali nilainya 1 misalnya dia. Terus kemudian tentang pengamalan ya. Kalau sering mengamalkan atau selalu mengamalkan ya, misalnya 5. Kalau tidak pernah mengamalkan nilainya 1 dan seterusnya. Itu terus nanti akan ada nilai atau skor. Jadi si A nanti ternyata mendapatkan skor 80 ya. Kemudian kedisiplinan juga sama ya. Kedisiplinan itu tadi aspeknya apa? Aspek yang pertama, misalnya taat terhadap aturan, ya. Kemudian kedisiplinan yang kedua, tepat waktu, misalnya. Kedisiplinan yang ketiga, misalnya memenuhi etika, misalnya dia. Nah, ini juga sama. Jadi kemudian kita angketnya itu juga begitu. Itu caranya. Menyusun instrumen itu secara garis besarnya seperti itu. Itu ya, Mbak Ani ya. Oke, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ini waktunya sudah hampir habis. Saya kasih tugas yang pertama ya. Sebelum besok nanti kita akan bahas tentang rumusan masalah, ya. Saya minta kepada Anda untuk mencari masalahnya. Untuk mencari masalah atau sekilas saja ya, masalah itu gini ya. Jadi masalah itu adalah secara umum definisinya itu kesenjangan antara apa yang seharusnya dan apa yang dalam kenyataan antara dosolid dan dosain ya. Jadi adanya kesenjangan antara sesuatu yang dikehendaki dengan kenyataan ya. Itulah masalah ya. Maka memang masalah itu adalah sesuatu yang sebenarnya ada dalam kehidupan kita ya. Sesuatu yang selalu hadir dalam kehidupan kita. Kenapa? Tidak ada orang yang tidak punya masalah. Semua orang itu pasti punya masalah. Hanya memang dalam penelitian itu ya, masalah itu memang harus dirumuskan ya. Makanya memilih masalah itu memang kadang memerlukan satu perhatian ya. Bagi orang yang belum berpengalaman meneliti ya, ini agak sulit ya. Tapi saya kira Anda sudah pernah meneliti, paling tidak skripsi ya. Dan masalah itu memang kita bisa menemukan masalah itu kalau kita peka ya. Peka ya, bukan pekok ya. Ya. Jadi kalau kita peka ya, maka kita akan melihat sekitar kita itu ada masalah.
Yang Anda alami misalnya apa? Dalam ini kehidupan sehari-hari Anda sebagai guru misalnya dia. Ini bisa. Atau dalam kehidupan sosial misalnya dia. Bahkan kadang-kadang di jalan pun kita bisa menemukan masalah ya. Misalnya apa? Ini kalau naik mobil atau naik motor ya, itu kadang-kadang kita di depan kita itu ada truk ya. Graffiti truk ya, tulisan-tulisan di truk itu sebenarnya itu bisa jadi sumber masalah ya. Bisa jadi masalah ya. Contohnya misalnya apa? Kalau kita lihat truk itu kan kadang-kadang ada tulisan apa? Misalnya apa? Ayu Adine. Ayu Adine atau kutugu jandamu misalnya dia. Tapi ada juga ya, saya juga sering melihat ya grafitinya yang bagus sekali, ojo lali sholat ya, dan seterusnya. Ini bisa jadi inspirasi bagi Anda untuk merumuskan masalah. Misalnya apa? Ya, pengaruh grafiti dalam truk dengan kejiwaan sopir truk misalnya. Jadi itu sebenarnya kan ekspresi dari kejiwaan super truk ya. Super truk yang religius ya dia akan malu kan ya kalau misalnya di belakangnya itu tulisan yang seronok seperti tadi. Tapi mungkin dia akan wujudkan ini ya, ojo lali sholat ya. Urip mung sedelo, ojo lali ibadah misalnya begitu. Saya juga kadang-kadang melihat seperti itu. Atau yang lainnya. Jadi itu mungkin bisa jadi seperti itu. Atau dalam hal pembelajaran ya, itu kadang-kadang kan kita melihat kita diajari kok orang semangat ya. Ini masalah ya. Tinggal Anda nanti kemudian menugik lebih jauh ya, nanti akan didapatkan oh ini apa. Oke, jadi mungkin kalau belum dalam bentuk rumusan masalah, minimal ya saya minta Anda mengidentifikasi ada masalah apa ya. Atau dalam bahasa lain itu ada ketidakidealan apa. Tapi Anda batasi dulu dalam hal apa ya. Misalnya dalam hal pembelajaran ya. Pembelajaran PAI misalnya dia, atau mungkin dalam kehidupan sosial ya, dalam kehidupan sosial ada hal apa, ada ketidakidealan apa. Nanti rumusan masalahnya itu apa, nanti kita bareng-bareng pikirkan pada pertemuan yang akan datang. Gitu ya. Kira-kira bisa ya, insya Allah ya. Iya. Oke. Kalau memang, oh ya, saya kira kita sementara itu dulu ya. Jangan lupa sudah absen belum ini? Nanti jangan absen lagi, nanti saya yang absen. Sudah absen belum? Belum, Ustaz. Oke, jangan lupa absen. Ya, ini waktunya 3 menit lagi nih, silakan absen ya. Kalau enggak nanti tidak ini lagi nanti kalau saya yang absen kalau saya kira itu sementara ya yang saya sampaikan. Mohon maaf dan selamat belajar. Tetap semangat ya untuk menuntut ilmu ya, ilmu itu kebaikan yang akan datang. Dan mohon maaf atas segala sesuatunya kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini saya tutup dulu ya. Oke. Selamat sholat asar dulu dan kuliah berikutnya.